Kami percaya Tuhan, setelah kami memuji meninggikan Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang Tuhan taburi kami dengan kebenaran firman-Mu, walaupun pendek, tapi tetap firman Tuhan itu ada kuasanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, silakan duduk. Kan sudah ada kursi kan di belakang kan? Udah disediain, kalau enggak gua. Oke. Jadi saudara sekalian, saya barusan tadi berpikir, saudara kita kepengen puji Tuhan sama-sama gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh. Saya jadi ingat sama Bill Gates vokal band kumpul lalu semuanya nyanyi, lebih enak begitu. Nah saudara sekalian, khotbah saya nggak pendek karena memang pujiannya akan jauh lebih panjang. Saya percaya saudara sekalian, pada saat saudara memuji Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan. Semua bilang amin. Karena gini saudara sekalian, yang bisa mengubah hidup seseorang itu bukan orang lain. Saudara, saya lihat film, saudara, gak ada orang yang bisa merubah diri kita. Karena apa? Yang bikin kita siapa? Kan gitu. Kecuali kalau saudara bikin saya. Kalau saudara bikin saya, saudara bisa ngerubah saya. Oke? Ford terkenal sekali dia dengan mobilnya Ford. Saudara, dia yang bikin mobil itu, dia bisa merubah. Sedangkan orang lain yang tidak tahu apa-apa nggak bisa merubah. Nah, saudara, kita mesti mengerti, yang bisa merubah seseorang itu bukan kita, bukan manusia lain, tapi Tuhan yang bikin. Nah, saya jadi ingat saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara, itu gembala-gembala waktu Natal kan ketakutan. Tapi setelah mereka ketemu sama Yesus, mereka pulang memuji Tuhan. Jadi terjadi perubahan. Jadi saya mau ingatkan pada saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan akan terjadi perubahan. Nah, saudara sekalian, karena apa? Mungkin saudara berkata, saya kan tidak ketemu dengan Tuhan belegedeg, tapi yang kita rasakan adalah hadiratnya. Saya ambil contoh begini. Saudara, ketika orang Israel, saudara, waktu dalam kehidupan orang Israel, hadirat Tuhan itu dinyatakan dengan bentuk tabut perjanjian. Di mana ada tabut perjanjian, di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, ada kemenangan. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada kuasa. Semua bilang amin. Karena apa? Yang merubah itu hadirat Tuhan. Pada saat seseorang berjumpa dengan Tuhan, akan terjadi perubahan. Semua bilang amin. Nah, yang berubah itu bukan berarti yang hidungnya pesek jadi mancung, enggak. Seperti ya. Yang berubah itu karakter rohaninya. Saya ambil contoh. Saudara, ketika Sakius ketemu sama Yesus, berubah hidupnya. Semua bilang amin. Langsung dia berkata begini, siapa yang pernah saya ambil uangnya, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Betul kan? Lalu saudara sekalian, setengah hartaku aku bagikan pada orang miskin. Kenapa dia bisa jadi berubah begitu? Sederhana, karena berjumpa dengan Tuhan. Seorang perempuan yang berzina, saudara, ketika ketemu sama Yesus, waktu Yesus ada di dalam sebuah sumur, lalu saudara sekalian, Alkitab berkata dia bisa menjadi saksi Tuhan sampai banyak orang bertobat. Kok bisa ya? Padahal saat itu dia lagi punya suami, kumpul kebo 6. Ngerti ya saudara sekalian? Kenapa bisa berubah? Saudara sekalian, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan. Perubahan itu bukan dalam jasmaninya. Orang yang kasar, maaf ya saudara, saya kasih contoh. Orang yang kasar, yang keras, ketemu sama Tuhan tidak jadi lembut. Saya ambil contoh begini. Saudara tahu Paulus? Paulus itu namanya dulu Saul. Saudara sekalian, tindakannya sangat-sangat menyakitkan. Saudara, Stefanus sampai dilempari batu sampai mati. Saudara bisa bayangkan, kalau mati ditembak nggak apa-apa. Dilempari batu kan tidak sekaligus mati. Saudara, dilempari batu terus sampai mati. Saudara, dan itu ulahnya daripada Saul. Tapi suatu ketika Saul berjumpa dengan Tuhan. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama. Tolong mohon bacain. Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Iya. Ia menghadap imam besar. Iya. Dan meminta surat kuasa daripadanya. Iya. Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Iya. Terus? Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, iya, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya dia menuju ke Damsyik,
Ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Iya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Iya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya, gini ya, sudah dia bilang, siapakah engkau? Apa Tuhan? Ngerti nggak saudara sekalian? Bukan siapakah engkau Tuhan, siapakah engkau Haryanto? Ya Haryanto. So bisa ngerti kan? Siapakah engkau Yuda? Ya Yuda. Ngerti saudara sekalian? Dia tanya, siapakah engkau? Tuhankah? Teruskan. Siapakah engkau? Tuhan. Terus? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, dengar ya, setelah dia berjumpa dengan Yesus, saudara sekalian karakter rohaninya gila berubah loh total. Semua bilang amin. Tetapi kasarnya tetap. Coba pasal 13. Ayatnya yang ke-13. 13, ya ayat 9 dulu deh. Jawab Ananias, Tuhan. 13 ayat 9. Oh, 13 ayat 9 Kisah Para Rasul. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, Iya. yang penuh dengan Roh Kudus, Iya. menatap dia Iya. dan berkata, hai anak iblis. Kasar sekali. Saudara bayangin dia lagi ngelayani jemaat. Ketika ada jemaat, saudara sekalian, kamu anak setan. Saudara seandainya saya khotbah dan saya bilang, lu anak setan, kira-kira keluar dari gereja enggak? Keluar. Filipi pasal 3. Filipi yang pasal 3 tadi, pasal berapa? Filipi pasal 3 ayatnya yang kedua. Satu dulu. Satu dulu sebelum 2. Iya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Iya. Terus hati-hatilah. ini kan ya saudara sekalian, hati-hati ya sama anjing-anjing. Saudara tuh kata-kata itu kasar nggak? Ini udah ketemu Tuhan belum? Sudah, dengar ya saudara. Makanya saya mau ingatkan kepada saudara, orang yang berjumpa Tuhan akan berubah bukan karakter jasmani. Yang hitam tetap hitam, yang jelek tetap jelek. Jangan pikir ketemu Tuhan jadi cantik, enggak. Yang ompong tetap ompong, yang botak tetap botak. Yang berubah tuh karakter rohaninya. Ngerti? Makanya saya kasih contoh. Waktu Paulus ketemu sama Tuhan, saudara bukan berarti dia jadi slow kayak orang Sunda. Enggak, keras. Dan dia berkata, hati-hati loh. Jangan kamu dekat sama anjing-anjing gereja lain. Saudara bayangin kata-kata gitu kan gak enak. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja palsu, pekerja jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Dia gak bicara orang kafir. Lalu ketemu orang dan berkata, dasar lu anak setan. Saudara bayangin ya, kan kasar. Nah maksud saya, jangan saudara pikir ketemu sama Tuhan yang berubah tuh karakter jasmani. Enggak. Karakter jasmani tidak berubah, tapi rohaninya yang Tuhan mau. Kenapa? Saudara sekalian, manusia jasmani kita itu makin lama makin merosot. Itu udah hukumnya begitu. Ngerti saudara? Makanya ada orang yang nanya sama saya, Pak, maaf ya, saya minta maaf. Ada orang pakai tato, kira-kira masuk surga enggak? Nih, saudara, badan kita enggak masuk surga. Yang masuk surga tuh roh kita. Badan itu ditinggalin. Nah kalau seandainya badan kita nih masuk surga, aduh kasihan, yang gendut lu gak akan jadi kurus di surga. Ngerti lu sekalian? Yang botak tetap botak. Makanya saudara, Alkitab berkata 2 Korintus 4 ayat 16 begini. 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang. Nah itu gak berubah, jeleknya tetap jelek. Ngerti gak saudara sekalian? Bukan berarti dia telah terima Yesus, hidungnya jadi mancung, tetap aja jelek. Dan bacanya juga salah. Itu ayat 15 Pak, ayat 16. Maklum, mata sudah kabur. Nah itu, nah ini mohon penting. Sebab kami tidak tawar hati, meskipun. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, itu sudah hukumnya begitu. Orang makin tua makin merosot. Yang tadinya nggak pikun jadi pikun, biarpun saudara gelarnya banyak, tetap aja jadi pikun.
Itu hukumnya udah begitu. Makanya jangan kecil hati kalau saudara jelek. Karena yang cantik pun nantinya jadi jelek. Jadi saudara nggak usah kecewa karena orang lain cantik, gue jelek. Tenang aja. Nanti suatu ketika akan sama-sama. Nah yang cantik jangan merasa sombong karena nantinya toh sama-sama jelek. Ngerti saudara sekalian? Nah orang kalau sudah makin lama makin tua makin merosot. Alkitab bilang begitu. Ulang lagi mohon. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Iya. namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Semua bilang amin. Karena apa saudara? Manusia jasmani ini nggak masuk surga. Enggak. Ya sudah nanti mati ya mati. Karena Alkitab berkata darah dan daging itu tidak mewarisi surga. Enggak. 1 Korintus 15 ayat 50 kalau tidak salah dan 51. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 dan 51. Iya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah. Nah, daging itu ya badan kita, darah itu nyawa. Halo? Darah itu nyawa, karena nyawa adanya di darah. Darah itu nyawa. Nah, jadi maksudnya daging tubuh dan nyawa kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. iya, terus Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. jadi badan kita tidak mewarisi sorga. Yang mewarisi sorga itu roh kita. Nah, apa nanti kita di sana gentayangan. Saat ini, begitu ya? Saat ini semua orang yang mati sekarang ada bersama Yesus dalam Firdaus. Saya ulang. Saat ini saudara punya keluarga yang mati ada bersama Yesus di dalam Firdaus, tapi masih bentuk roh. Ngerti? Papi saya bersama Yesus dalam bentuk roh. Nanti ini pada waktu Yesus turun ke dunia, lihat saya, turun ke dunia, yang mati akan dibangkitkan kan? Yang hidup diubahkan. Nah, di situ baru kita punya tubuh. Tubuh kemuliaan. Nangkap saudara sekalian? Jadi tubuh kemuliaan itu nyata, real. Nanti, sekarang, nanti coba saudara rasakan saudara mati besok aja ya. Begitu besok saudara mati, saudara ada rohnya bersama Tuhan. Saudara tidak ada istilah gentayangan. Nggak ada istilah saudara tuh dipanggil, bisa datang lagi. Lalu ada orang bilang, Pak, tapi ada tuh orang mati arwahnya dipanggil datang lagi. Itu bukan orang itu setan. Ngerti saudara sekalian? Saudara begitu mati, hanya 2 tempat. Saudara masuk ke neraka atau bersama Yesus di Firdaus. Karena Yesus bilang gini, hari ini kamu bersama aku ada di dalam Firdaus. Dulu sebelum Yesus mati, orang yang mati yang percaya kepada Tuhan ada di pangkuan Abraham. Sebelum Yesus mati, yang orang-orang yang baik taat firman Tuhan ada di pangkuan Abraham. Yang tidak percaya kepada Tuhan masuk ke neraka. Tapi sejak Yesus mati, saudara tempatnya di Firdausnya dipindahkan. Tuhan berkata kepada orang sebelahnya, penjahat sebelah, hari ini kamu bersama aku, sudah tidak bersama Abraham, bersama aku ada di dalam Firdaus. Nah, kalau ada di dalam Firdaus itu masih bentuk spirit, masih bentuk roh. Semua bilang amin. Nah, Pak, kalau seandainya ke neraka itu roh nggak, badan itu. Jadi ini cerita ya, cerita bukan buat saudara. Kalau saudara nggak percaya Yesus, begitu mati, saudara ini seperti di dunia tapi dibakar. Coba nanti sampai di rumah, coba saudara ke dapur sebentar, lalu ambil api ya saudara bakar saja jari saudara dulu, setengah jam aja kira-kira, itu sakitnya begitu. Coba nanti pada ngalamin ya kalau ke neraka ya, amin saudara sekalian. Jadi ke neraka tuh langsung begitu. Tapi kalau ikut sama Yesus enggak. Yang percaya Yesus ada bersama dia dalam bentuk roh.
Nanti waktu Yesus turun, orang yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan. Kita pakai tubuh kemuliaan. Sekarang ini kita pakai kemah yang lama. Nanti kemah ini akan dibongkar, lalu kita akan ganti dengan kemah yang baru. Kita punya tubuh kemuliaan. Semua bilang amin? Nah, jadi saudara sekalian, saya ulang lagi, orang yang bertemu sama Tuhan, yang berubah itu karakter rohaninya, bukan jasmaninya. Semua bilang amin? Nah, saudara sekalian, ketemu sama Tuhan itu apa? Sama hadiratnya. Contohnya, saudara ketika Petrus jalan, bayangan Petrus kena orang sakit sembuh. Kenapa? Karena di situ ada hadirat Tuhan. Mengerti saudara? Saudara pernah dengar ada perempuan meleleh darah, pegang jubah Yesus sembuh. Nah, yang menyembuhkan itu jubahnya atau bukan? Bukan, Yesusnya. Halo, saudara ngerti kan? Yesusnya, jangan dijadikan jimat. Paulus pernah sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Lalu saudara jangan mendewakan sapu tangan. Halo, nih orang bisa sembuh karena minyak urapan. Jangan minyak urapan jadi jimat. Ngerti nggak? Saudara, perjamuan kudus bisa menyembuhkan, bisa. Orang namanya ludah Yesus juga menyembuhkan. Pernah dengar kan? Yesus menyembuhkan, dia ngeludahin. Begitu diludahin sembuh. Lalu saudara pikir ludah Yesus yang mujarab? Enggak, Yesusnya. Itu cuman alat, itu cuman sarana. Sampai sini mengerti ya? Itu cuman alat. Nah, jadi saudara sekalian, yang menyembuhkan, yang merubah itu adalah hadirat. Contohnya begini, saudara ketika Benin khotbah, saudara pakai jubah biru, pada jatuh kan? Coba saudara sekalian pakai jasnya Raymond, digituin, jatuh juga. Kenapa? Baunya nggak tahan, amin sekali. Jadi bukan jubahnya, tetapi hadiratnya. Semua bilang amin. Nah, sekarang kalau kita beribadah, yang merubah kita bukan pendeta, bukan mimbar, bukan salib, bukan. Yang merubah itu hadirat Tuhan. Semua bilang amin. Nah, hadirat Tuhan. Nah, sekarang hadirat Tuhan itu bisa ada. Kita berjumpa dengan hadiratnya tuh lewat apa? Nah, ini Mazmur 22 ayat Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Benar ya Pak ya? Mazmur 22 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Loh. Turun. Ini saya begitu. Ya, ayat 4. Kepadamu mereka berseru-seru, ayat 4. dan mereka terluput. Bukan, Mon. Ayat 4. Tuh ayat 4 tuh yang dalam kurung. Nah, Alkitab kamu ada sesat sedikit. Ini yang benar. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Semua bilang amin. Pada saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan tuh turun. Saudara bisa ngerti kan? Nah, ketika hadirat Tuhan turun, saudara merasakan hadiratnya, pasti berubah. Nangkap ya? Makanya saya mau kasih tahu saudara, ada orang datang ke gereja, dengar khotbahnya sama, lagunya sama, hasilnya bisa beda. Waktu saudara dengar khotbah kan tidak dibagi kelas miskin, kelas kaya. Tidak dibagi ini gerombolan Batak, ini gerombolan apa? Enggak kan? Semuanya sama kan? Puji-pujiannya sama, khotbahnya sama. Tapi lucu, waktu pulang hasilnya beda. Ngerti loh sekalian? Ketika ditanya, gimana tadi ibadahnya? Tahu khotbahnya terlalu keras, pujian kurang menggigit, nggak tahu gigitnya digigit apa? Itu ada, bukan di sini ya saudara sekalian. Tapi ada satu lagi saudara sekalian, gimana tadi ibadahnya? Aduh luar biasa, saya merasakan hadirat Tuhan. Kok bisa beda? Ngerti ya saudara sekalian? Jadi hadirat Tuhan ada yang ngerasain, ada yang enggak. Saya jadi ingat sama film sinetron Jin dan Jun. Pernah tahu itu? Saudara tahu gak? Si Jun itu tahu ada jinnya, yang lain gak ngeliat. Dia merasakan ada. Nah saudara sekalian, waktu kita nyembah Tuhan, Tuhan ada kan? Tapi ada yang ngerasa, ada yang enggak.
Makanya ketika nyanyi ada yang angkat tangan keluar air mata, ada yang angkat tangan melongo. Ada. Lalu nanya, nangis ya? Enggak, beol. Ya nangis. Nangis. Kok nangis? Saya merasakan hadirat Tuhan. Loh, kenapa? Padahal di ruangan sama. Tapi yang satu merasakan, satu enggak. Ngerti ya saudara? Saudara harus pegang firman Tuhan betul. Alkitab berkata, Tuhan bertahta di atas pujian. Nah, kenapa bisa begitu? Begini. Saudara, zaman perjanjian lama, hadirat Tuhan itu digambarkan dengan tabut perjanjian. Nah, orang kalau mau ketemu dengan hadirat Tuhan itu ada banyak pintu-pintu. Pertama, ada halaman, lalu kemudian ada mezbah korban, lalu ada pintu, ada halaman, mezbah korban, ruang suci, ruang maha suci. Ngerti ya sekalian? Nah, tabut perjanjian adanya di mana? Di ruang maha suci. Nah, dengarkan baik-baik. Ini saya ambil contoh. Ini tabut perjanjian. Saudara mau ketemu sama hadirat Tuhan, saudara harus lewat pintu. Lewat pintu, lewat halaman, lewat mezbah korban, lewat ruang suci, baru ruang maha suci. Nah udah gitu, di ruang maha sucinya ada tirai. Tirai. Bisa pinjam mana ya ini? Oh itu baju, bukan ini, selendang. Selendang. Itu baju apa selendang? Iya pinjam. Harus ini ya. Ini lihat ya saudara, dipegang itu. Nah begini saudara, ngerti saudara sekalian? Jadi orang mau ketemu sama hadirat Tuhan harus lewat pintu. Sama seperti saudara mau ketemu SBY, saudara ketemu pintu ini, oh nggak gampang. Saudara nggak gampang, ngerti saudara sekalian? Lewat Menkulhukam, lalu Menseknek. Ngerti saudara, terus blesok, ngerti saudara. Setelah itu baru mau ketemu. Nah ketemu juga ada tirai. Oke, saudara mau ketemu hadirat Tuhan harus dari pintu, halaman, mezbah korban, ruang suci, baru ruang maha suci. Sedangkan ini ada tirai. Yang boleh masuk itu cuma imam. Imam besar itu pun setahun sekali. Saudara nggak bisa. Lah gimana ketemu hadirat Tuhan? Nah saya mau kasih tahu saudara, memang kalau jalan normal nggak bisa. Mau nggak saya ajak lewat pintu belakang? Saudara tinggal. Saudara mau ketemu Jokowi susah. Lewat pintu ini. Saya kenal. Saya mau ajak lewat pintu belakang langsung ke WC-nya. Nanti pas dia beol ketemu di situ, ngerti? Nangkap nggak maksud saya? Saudara perhatikan, untuk ketemu ini, ya, saya mau ajarin saudara lewat pintu belakang. Kita buka Keluaran pasal yang ke-30. Coba ayat yang ke-34, mohon. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-34. Ini benar nih. Salah lagi nih Pak. Berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa. Musa? Ya benar. Ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, ya, masing-masing sama banyaknya. Iya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Iya. Suatu campuran rempah-rempah, iya, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Iya. Digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, iya, dan sedikit daripadanya, iya, kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Taruh di depan apa? Taruh di depan tabut hukum. Enggak, gua kan nanya lu, gua nanya jemaat. Saudara, sedikit daripada ukupan itu kau letakkan di hadapan tabut hukum dalam kemah pertemuan. Saya mau nanya, di sini apa di situ? Saya ulang ya. Ulang, kamu baca. Ya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, iya, suatu campuran rempah-rempah, iya, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Iya. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, iya, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum. Stop. Tabut hukum, lihat di sini apa di situ? Sini situ. Gini.
Saudara, saya cuma ngasih tahu di balik tirai ini ada Valdo, ada Siane lagi tidur, oke? Coba taruh ukupan itu di depan Siane, di sini atau di situ. Nanti sebentar, soalnya otaknya masih beda-beda. Nanti sebentar dulu. Perhatikan baik-baik. Ukupan itu, ini tabut, kelihatan nggak? Kelihatan dari mana? Aduh Tuhan Yesus, tolong ditutupin yang kecil ini. Kelihatan nggak? Lebih kecil itu kan besar kan? Nah coba dipanjangin dari atas ke bawah. Nah gitu. Nah gitu panjang. Nah saya mau nanya, kelihatan nggak? Oke, maju sedikit. Kelihatan nggak? Nggak, oke. Saudara dengarkan, siapa tahu aja ini jaraknya ke sana 10 meter. Oke, pertanyaan saya, ukupan itu taruh di sini atau di situ? Di mana? Sekali lagi? Ya, oke. Berarti taruh di sini. Oke? Taruh di sini. Di dalam kemah pertemuan, di dalam ruang maha suci. Semua bilang amin. Nah, teruskan baca ayatnya. Ini kamu kerudungin aja. Terus, Man. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran, yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Jangan untuk kamu ukupan itu, terus kan? Itulah bagian untuk Bapa Yahweh yang kudus bagimu. Jadi ukupan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk Dia, untuk Tuhan. Untuk tabut perjanjian. Di tabut ini Tuhan ada. Halo? Ngerti ya saudara? Teruskan. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Bapa Yahweh yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghidupkannya sendiri, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi ukupan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Nanti kan? Ukupan itu artinya worship. Worship itu apa? Penyembahan, wangi-wangian. Ngerti saudara? Berarti apa? Saudara kalau mau ketemu sama hadirat Tuhan, saudara nggak usah lewat pintu, halaman, ruang mezbah korban, ruang suci, nggak usah. Saudara lewat belakang aja. Saudara nyembah, pada saat saudara nyembah, otomatis saudara di depan sini. Lu ngerti gak dia? Jadi saudara nggak usah lewat dari depan, langsung di sini. Begitu saudara nyembah, saudara sudah di depan sini. Makanya worship itu bukan untuk kepentingan kita. WL mimpin pujian bukan supaya dia ditinggikan. Itu semua buat Tuhan. Kalau orang coba-coba untuk menghirup dirinya untuk sendiri, saudara hati-hati. Tuhan punya perhitungan. Makanya seringkali ada orang doa, Tuhan jangan kami mencuri kemuliaan-Mu. Sering gitu kan? Mencuri kemuliaan itu apa? Kalau bikin penyembahan untuk diri sendiri, supaya nanti disebut, wah itu lihat bahwa orang itu hebat pimpinan pujian penyembahannya. Saudara dengar, itu bukan untuk kita, itu untuk Tuhan. Semua bilang amin. Jadi ayat tadi saudara, bahwa Tuhan bertata di atas pujian, itu artinya apa? Saudara, artinya begitu saudara nyembah, saudara ketemu Tuhan. Mengerti saudara sekalian? Nah sekarang nyembah itu apa? Saya kasih singkat aja. Saudara, prinsipnya menyembah itu memberi, bukan minta. Oke? Kalau doa itu minta. Saudara doa, saudara minta sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk bangsa dan negara saya. Saya berdoa Tuhan Yesus buat keamanan. Itu minta. Kalau nyembah enggak? Nyembah itu memberi, nyenengin Tuhan. Semua bilang amin. Nyenengin Tuhan, caranya gimana? Gini, Tuhan itu gak bisa muji dirinya sendiri. Ngerti saudara? Tuhan gak bisa muji dirinya sendiri. Makanya Tuhan ciptakan manusia supaya manusia memuji Dia. Memuji itu apa? Nyenengin. Bukan minta. Bukan datang Tuhan, aduh Tuhan gimana Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Bukan. Saudara nyenengin Tuhan. Ngomong apa? Tuhan Engkau baik. Engkau luar biasa. Lalu kalau si Anda pakai bahasa roh, saudara jangan jadi minder lalu berkata, Pak, saya nggak bisa bahasa roh. Saudara nggak usah bahasa roh, pakai bahasa Batak juga Tuhan ngerti. Ih, nggak percaya. Saudara dengar, saudara menyembah Tuhan, nyenengin Tuhan. Saudara mau pakai bahasa apapun, Tuhan bisa.
Tuhan orang lain cuma bahasa Arab. Tuhan kita bahasa Mandarin pun dia ngerti. Ngerti saudara sekalian? Saudara datang saja, nggak usah ngomong. Saudara cuma Tuhan. Pasti minta duit. Tuhan tahu. Ngerti saudara sekalian ya? Jadi air mata saja netes Tuhan tahu. Makanya saudara sekalian nyembah tuh nyenengin Tuhan. Makanya saya senang sekali kita belajar nyembah. Ayo nyanyi memuji Tuhan, tinggikan Tuhan. Khotbah minggu nanti panjang, tenang aja. Saya kalau khotbah minggu pasti panjang, amin. Jadi di sini waktunya saudara nyembah, waktunya saudara ninggikan Tuhan, pulang-pulang seger, amin saudara sekalian ya. Pada saat saudara nyembah, lalu kalau saudara tanya, Pak, itu kalau nyembah kan suka diiringin musik, supaya apa? Supaya seragam. Karena gini, saudara maaf ya, tidak semua orang di sini pintar nyanyi, betul kan? Kalau semuanya pintar nyanyi, nggak usah pakai musik. Satu bilang, haleluya, haleluya, haleluya. Kan bisa gitu. Lihat, haleluya, haleluya, haleluya. Yang falas, haleluya, haleluya. Betul. Tuh ada Ibu Betty. Kan kalau saya bilang, haleluya, 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 haleluya. Kan bagus kan? Nah, ada yang fals. Iya. Nah, makanya pakai musik supaya seragam. Nanti ya saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi nyembah itu menyenangkan Tuhan. Mengucapkan kata-kata sebab Tuhan baik. Tuhan engkau gunung batuku, engkau gembalaku. Kenapa? Pada waktu saudara berkata Tuhan engkau baik, saudara Tuhan tuh lihat ini orang lagi sakit. Ini orang lagi pas ada masalah, tapi berkata Tuhan itu baik. Hati Tuhan senang. Gini saudara, jangan Tuhan, kita aja kalau dipuji itu senang. Betul nggak saudara sekalian? Coba saudara puji Raymond. Raymond, walaupun jelek bilang aja, kamu ganteng gitu ya saudara. Dia senang saudara sekalian, padahal dia sadar dia jelek. Ngerti saudara sekalian? Orang dibilang bagus aja juga senang. Maka dari itu, saya ulang lagi, bagaimana kita ketemu sama hadirat Tuhan? Cuma satu cara itu yang sederhana. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Semua bilang amin. Pada saat saudara memuji Tuhan, pada saat saudara menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada. Amin.